Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih dibangunkan pagi hari ini. Kita masih mampu bernafas, kita masih mampu beraktivitas, kita diberikan kesehatan, kita dimampukan untuk bergerak menuju ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di dalam hati kita masih Allah tetapkan iman dan Islam, dan alhamdulillah kita juga orang-orang yang Allah cukupi rizkinya. Maka cukuplah itu semua menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah dan tidak banyak mengeluh tentang berbagai macam ujian yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya iman dan Islam. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung dibandingkan hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita dimampukan, sekali lagi dimampukan untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya, untuk bisa taat kepadanya, sekaligus kita dicegah oleh Allah daripada melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak diridhoinya. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis-majelis ta'lim seperti ini semakin mengokohkan iman Islam kita, semakin meningkatkan kebersihan dan juga kesucian hati dan jiwa kita semua dalam rangka meniti jalan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau juga akidah dan akhlak, karena muaranya tazkiyatun nafs tetap adalah tentang akidah dan juga tentang akhlak. Pada kesempatan yang sebelumnya, udah lama sekali, 2 bulan yang lalu sebelum Lebaran ya, kita sudah banyak membahas tentang beberapa makom. Pertama terkait dengan al-mu'ahadah, komitmen diri untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang al-muraqabah, yaitu pengawasan, merasa diawasi oleh Allah sebagai salah satu sarana untuk memastikan kita tetap berada di atas janji dan komitmen yang kita sampaikan kepada Allah. Maka berikutnya pagi hari ini kita akan membahas tentang muhasabatun nafsi ba'dal amal wal mu'aqabah, yaitu melakukan muhasabah, evaluasi, melakukan introspeksi
setelah melakukan suatu amal, sekaligus juga melakukan mu'aqabah. Mu'aqabah artinya menghukum diri. Menghukum diri saat menemukan ada kesalahan atau kekurangan dalam melaksanakan komitmen. Juga ada yang disebut dengan nama mu'atabah. Mu'atabah itu mencela diri sendiri. Nah, ini istilahnya serem-serem, Pak. Tapi ini bagian daripada proses kita menuju kepada tazkiyatun nafs. Ini merupakan proses dan sarana praktis ya. Saat kita meniti jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Karena manusia itu tabiatnya manja. Manja sama dirinya sendiri. Ya, dan seringkali lebih banyak mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan, membenarkan kelalaian daripada menyadari dan kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan. Manusia kadang lebih pandai mencari alibi ya, daripada kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan ya. Sehingga yang terjadi adalah manusia akan sulit sekali terhindar atau terlepas daripada kebiasaan-kebiasaan buruk, kesalahan-kesalahan, sehingga dia tidak akan pernah naik level kepada jenjang berikutnya. Dia tidak akan pernah naik kelas menuju tangga ketakwaan yang berikutnya. Dari dulu sampai sekarang di situ aja. Sehingga ujian hidupnya lagi-lagi ya tetap di situ. Kenapa? Karena belum lulus. Ya. Nah, ini masing-masing diri kita pasti mengetahui titik-titik kekurangan kita. Ketika kita kok sadari dulu sampai sekarang ujian kita masih di situ, menandakan kita di situ belum lulus, Pak. Berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi ya, yang harus kita koreksi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat. Wal tanzur, melihat. Nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ayat ini merupakan isyarat bagi kita semua untuk senantiasa melakukan muhasabah terhadap semua amal yang telah kita lakukan. Kita baru saja melaksanakan sholat subuh. Kita baru saja melalui malam. Apa yang sudah terjadi malam ini dan apa yang sudah kita lakukan saat sholat subuh tadi. Apakah kita melalui malam ini, tadi malam kita tidur, apakah kita tidur dalam keadaan taat kepada Allah ataukah dalam keadaan yang lain? Saat kita tadi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bangun lalu kemudian kita memanfaatkan waktu untuk qiyamul lail, untuk beristighfar di waktu sahur, ataukah kita lakukan hal yang lain? Saat kita melaksanakan sholat subuh tadi, apakah kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya atau masih ada celah-celah dan kekurangan yang kita lakukan? Nah, ini semua muhasabah. Muhasabatun nafs. Melakukan introspeksi dan muhasabah dari setiap amal yang telah kita lakukan. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab pada hari kiamat. Wazinuha qabla an tuzanu, timbang-timbanglah amal kalian sebelum kalian kelak akan ditimbang amalnya pada hari kiamat. Barang siapa yang menghisab dirinya di dunia, maka kelak hisabnya di akhirat insyaallah akan ringan. Tapi barang siapa yang di dunia tidak pernah menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya, sungguh di akhirat kelak merupakan hisab yang amat sangat berat. Karena itulah jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
untuk senantiasa memperbaharui taubat kita setiap hari, setiap waktu. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan at-taubatu wajibatun likulli dzambin. Taubat itu wajib hukumnya untuk setiap dosa. Untuk setiap dosa, bukan setiap hari, tapi untuk setiap dosa. Jadi kalau kita sehari melakukan 10 kali dosa, berarti kita 10 kali taubat. Itu kalau sadar. Kalau nggak sadar ya lewat aja berarti. Ya. Karenanya kita pernah bicara di Maqam Taubat atau di tempat lain saya bicara bahwa Imam Ghazali mengatakan taubat itu dimulai dari al-ilmu. Ilmu dulu. Ilmu tentang apa? Ilmu dan kesadaran tentang kesalahan diri sendiri. Nah kalau orang nggak ngerti dia salah, nggak mungkin dia taubat. Ya. Kalau seseorang tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu yang tidak benar, bagaimana dia bisa taubat? Maka nggak mungkin. Jadi harus al-ilmu dulu. Ada ilmu, ada kesadaran, ada pengakuan dalam diri sendiri. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat ke-31. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Taubat membawa kepada keberuntungan. Berarti tidak taubat. Nah, seperti itu. Ini informasi terus kita baca setiap hari, kita lewati dalam Al-Quran, kita dengarkan melalui tausiah-tausiah. Ya, tapi seringkali manusia begitulah. Ya, kadangkala kita pun setelah mengetahui pun tetap tidak sadar. Ya. Wa taubatu nadhrun fil fi'li ba'dal faraghi minhu bin nadami alaihi. Maka seseorang yang melakukan muhasabah dan dia mendapati kesalahan dalam dirinya, kesalahan dalam amalnya, maka dia akan terdorong untuk melakukan taubat. Dan taubat artinya adalah memandang pada perbuatan setelah dilakukan sehingga muncul penyesalan. Kalau sudah menyesal, maka biasanya tergerak diri untuk melakukan perbaikan. Sehingga kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling agung, manusia yang paling mulia, beliau menginformasikan kepada kita, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar mohon ampun kepadanya, fil yaumi dalam sehari, mi'ata marratin 100 kali. Padahal Rasul itu pengampunan kesalahannya sudah sangat jelas kita baca, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang. Nah, kalau kita ini SK-nya belum turun, Pak. Ya, surat keputusan pengampunan dosanya kita ini belum turun. Kita ini termasuk orang yang berusaha. Kalau tadi Allah katakan di surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang beriman supaya kalian beruntung. Nah, kita ini dalam proses menuju itu. Artinya belum pasti. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau sudah pasti pengampunannya, sudah pasti surganya. Tapi meskipun demikian, beliau beristighfar, bertaubat sehari tidak kurang 100 kali. Ya. 100 kali. Karenanya memang tidak pantas sebenarnya bagi orang beriman seperti kita ini dalam sehari tidak beristighfar 100 kali. Minim 100 kali kita. Walaupun kadang-kadang istighfar kita masih perlu diistighfari lagi. Ya, gimana tuh istighfar perlu diistighfari lagi? Ya. Ya, istighfar tapi tetap mencaci, istighfar tapi tetap mencela, istighfar tapi tetap melotot. Nah, itu repot. Ya, itu namanya istighfar yang masih perlu diistighfar. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Untungnya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sungguh orang-orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa itu diantaranya idza massahum ta'ifun minasyaiton, kalau mereka berhasil diganggu oleh setan, kalau setan berhasil menjerumuskan mereka, tadzakkaru, maka mereka segera ingat, eling, sadar, fa idza hum mubsirun, maka kemudian mereka menyadari kesalahannya. Karena apa? Tadi kita sampaikan, kesadaran itu modal kita untuk menyesal, dan menyesal itu modal kita untuk bisa bertaubat, dan taubat pintu kita untuk melakukan perbaikan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, diceritakan bahwa beliau kana yadribu qadamaihi bid-durrati. Umar itu punya kebiasaan diantaranya memukul kedua telapak kakinya dengan cambuk. Idza jannahul lailu, jika malam sudah menjelang, wa yaqulu li nafsihi, dan dia berkata kepada dirinya, madza amiltal yaum, hari ini kamu ngapain aja. Kakinya dipukul sendiri, dimarahin sendiri, dinasehati sendiri. Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu asyadda min muhasabatihi syarikihi. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat muttaqin sehingga dia menghisap dirinya lebih keras daripada ketika dia menghisap partner kerjanya. Ya. Kalau seorang pimpinan mengevaluasi bawahan, mesti keras tuh. Kalau ada salah dicela, ya kan? Kalau ada salah dimarahin, ya, sampai diancam-ancam. Nah, kata Maimun bin Mihran, seorang hamba tidak akan sampai pada derajat muttaqin sampai dia menghisap dirinya lebih keras dibandingkan saat dia menghisap partner kerjanya. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam kondisi sakit menjelang kematiannya, dia sempat mengucapkan, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai hari ini melainkan Umar. Artinya Umar adalah orang yang paling aku cintai. Lalu kemudian dia balik nanya, tadi saya ngomong apa? Lalu kemudian Abu Bakar merubah kalimatnya, mengoreksi kalimatnya, dan dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih baik dan lebih mulia dariku selain daripada Umar. Jadi diganti kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa seorang Abu Bakar pun pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya masih sempat mengevaluasi dirinya. Dia takut salah ngomong, dia takut salah bicara. Karena kalimat tidak ada yang aku cintai atau yang paling aku cintai adalah Umar, ini ya, kalimat-kalimat yang dikhawatirkan kemudian difahami seolah-olah Allah tidak lebih dicintai daripada Umar. Makanya dia mengganti kalimatnya dengan sebutan Umar lebih mulia dan lebih besar kedudukannya di dalam hatiku. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu kemudian kita mendapati di antara jenis-jenis nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quran jamaah rahimakumullah adalah disebut an-nafsul lawwamah, nafsu yang banyak mencela. Karena ada nafsu mutmainnah. Yang berikutnya ada an-nafsu al-lawwamah. Nafsul mutmainnah berarti jiwa yang tenang, yang artinya senantiasa dalam kebaikan. Itu yang terbaik. Tapi ada an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela, mencaci dirinya. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya ini banyak kekurangan. Dalam menjalankan perintah banyak kurangnya, dalam meninggalkan larangan masih suka banyak toleransinya, sehingga dia mendapati kadang dia menang, kadang dia kalah, 50-50. Saat dia menang, dia bersyukur kepada Allah. Saat dia kalah, dia mencela dirinya sendiri. Itu namanya an-nafsul lawwamah.
jiwa yang senantiasa mencela dirinya sendiri. La yalqal mu'minu illa yu'atibu nafsahu. Tidaklah seorang mukmin melainkan dia pasti mencela dirinya sendiri. Dia pasti akan mengatakan kepada dirinya, apa yang aku inginkan dari perkataanku, apa yang aku inginkan dengan makananku, apa yang aku inginkan dengan minumanku, itulah orang beriman. Sementara orang-orang yang fajir lawannya dari orang yang taat. Orang fajir adalah yamdi qadaman la yu'atibu nafsahu, dia berlalu begitu saja, sedikit pun dia tidak pernah mencela dirinya sendiri. Ya. Nggak sadar diri berarti. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu jika seseorang di pagi hari dia telah membuat komitmen kepada dirinya sendiri, maka hendaknya di sore hari menjelang tidurnya dia melakukan muhasabah, mengevaluasi atas komitmen yang telah dia buat di pagi hari, dan dia mengevaluasi setiap geraknya dan setiap tenangnya, setiap diamnya dan setiap ucapannya itu dievaluasi. Tadi pagi saya ngomong apa, tadi siang saya ngomong apa, tadi sore saya ngomong apa, barusan saya ngomong apa. Dievaluasi, Pak. Begitu pula yang dilakukan dari pagi hari, dari bangun tidur sampai menjelang tidur apa saja. Ini disebut dengan muhasabah. Ma hadhil musahalah illa anil ghaflati wal khudlan wa qillatit taufiq, na'udzubillahi min dzalik. Apabila seseorang tidak melakukan muhasabah, maka seseorang akan sangat mudah untuk menggampang-gampangkan setiap kesalahan dalam dirinya, dan itu merupakan pintu kehancuran dan pintu kebinasaan. Fa inna kullun min fadlin hasilin istaufahu wa syakarahu wa in kana min khusranin talabahu bi dhamanihi wa kallafahu tadarukahu fil mustaqbal. Ketika dia melakukan muhasabah, apabila dia mendapati kebaikan yang dia lakukan, maka dia pun menyempurnakan kebaikan itu dan mensyukurinya. Tapi jika dia mendapati kerugian, maka hendaknya dia memohon ampunan dan membebankan kepada dirinya untuk meraih dan memperbaikinya di waktu yang akan datang. Jadi kalau Imam Al-Ghazali, muhasabah itu harus bisa kita pastikan antara satu modal, kedua untung, ketiga rugi. Ya. Modal, untung, dan rugi. Ya. Apa itu modalnya? Ra'su malil abdi fi dinihi al-faraid. Modal seorang hamba dalam hidupnya itu adalah melakukan kewajiban, Pak. Sehari semalam kewajiban kita paling tidak sholat 5 waktu. Ya. Itu kewajiban kita kepada Allah. Nanti ada kewajiban kita kepada keluarga. Yang wajib-wajib kita lakukan. Maka barang siapa yang melakukan kewajibannya, berarti modalnya masih utuh seharian itu. Ya. Kemudian waribhuhu an-nawafilu wal fadail, sedangkan keuntungannya adalah amalan-amalan sunnah dan fadailul a'mal, amalan-amalan utama yang dia lakukan. Kalau di hari itu selain mengerjakan yang fardu, dia juga mengerjakan yang sunnah, dia juga mengerjakan amalan-amalan yang utama, berarti dia mendapatkan keuntungan. Nah, dengan demikian berarti kalau kita sehari itu hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dan tidak menambah dengan yang sunnah, ya berarti kita dagang cuman nggak untung, tapi juga nggak rugi. Ya, walaupun kalau dievaluasi lebih dalam, yang fardu itu dilaksanakan secara ihsan apa tidak? Kan sholat jamaah itu seharusnya pahalanya berapa? 27 derajat. Tapi ada orang yang sholat jamaah jatahnya dari 27 itu cuma setengah. Ya, ada yang cuma 1/4. Kata Rasul ada yang sampai 1/10. Kata Rasul ada lagi yang nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya udah rugi. Ya. Walaupun dikerjakan, menurut catatan dia sudah mengerjakan kewajiban, gugur kewajiban. Urusan pahala jangan ditanya.
Itu kalau dievaluasi lebih mendalam lagi. Tapi itulah modal dia. Karenanya kalau dia kemudian mengerjakan yang sunnah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan sunnah itu kelak menutupi kekurangan dari yang fardu. Salat sunnah yang kita lakukan, mulai qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan salat-salat sunnah lain yang kita kerjakan seharian, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, mungkin salat sunnah taubat, mungkin salat tasbih, dan lain-lain, atau salat mutlak lah, pokoknya asal salat. Saya lagi pengen salat, namanya salat mutlak. Semua yang sunnah ini kelak dapat menutupi kekurangan yang fardu. Kemarin atau tadi salat subuhnya 2 rakaat, yang 1 rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua udah melayang karena ngantuk. Maka 1 rakaat yang ngantuk itu nanti akan ditutupi oleh salat sunnah yang kita kerjakan. Begitu pula puasa kita fardu dalam setahun itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini akan tertutupi kekurangannya. Mungkin ada satu waktu kita puasa, tapi ada batasan-batasan puasa yang kita langgar. Mungkin mata tidak terjaga, lisan tidak terjaga. Maka ini kelak akan ditutupi oleh puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Karenanya memang kita ini jangan pelit-pelit puasa sunnah. Jangan pelit-pelit melakukan sholat sunnah. Jangan pelit-pelit melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Karena yang sunnah-sunnah ini meskipun kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin banyak, dia dapat menutupi kekurangan-kekurangan kita saat melakukan hal yang fardu. Jadi, yang sunnah itu merupakan keuntungan kita. Makin banyak amaliyah sunnah yang dilakukan, maka semakin banyak keuntungannya. Demikian pula semakin seseorang itu pelit melakukan amalan sunnah, ya berarti sama dengan dia berdagang, untungnya sedikit. Ya. Sedangkan kerugiannya jamaah rahimakumullah wa khusranuhu al-ma'asi. Kerugiannya adalah kemaksiatan. Ya. Nah ini manusia kalau dia dalam sehari kita mampu untuk meneliti, mengecek setiap kebaikan dan juga setiap keburukan, alangkah indahnya gitu ya. Sehingga kita benar-benar bisa memiliki waktu itu efektif. Waktu hidup kita tuh efektif Pak, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan setiap menitnya, setiap detiknya itu punya nilai. Karenanya kalau tidak berlebihan kalau dikatakan jadikanlah hidup ini ya seolah-olah kita ini ya sedang nungguin waktu sholat saja. Maka kita mengisi waktu di antara sholat-sholat itu kita ngapain? Subuh ke zuhur kita ngapain? Zuhur ke asar kita ngapain? Asar ke maghrib kita ngapain? Maghrib ke isya kita ngapain? Ya. Setelah isya sampai subuh ngapain? Ini bagian daripada muhasabatun nafs. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fa in addaha ala wajhiha syakarallaha alaihi. Maka hendaknya seseorang menghisab dirinya atas amaliyah fardu yang dia lakukan. Apabila dia mengerjakannya sesuai dengan perintah Allah, dan kita tahu amalan yang terbaik itu disebut dengan ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapakah yang paling ahsan, terbaik amalnya. Terbaik amalnya dalam penafsiran para ulama mengandung 2 unsur. Pertama adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, yang paling murni. Tadi imam sholatnya baca ayat terakhir surah Al-Kahfi. Faman yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, artinya masuk surga dan bisa mendapatkan karunia memandang wajah Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaknya ia beramal saleh. Tapi nggak cukup sampai di situ, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan menyekutukan Allah saat beribadah kepadanya. Ibadah kita
sholat kita, dan yang lain sebagainya semata-mata hanya kita persembahkan untuk meraih ridha Allah saja. Itu ikhlas. Jadi ahsanu amala penafsirannya satu, akhlasuhu, yang paling ikhlas. Kemudian aswabuhu, yang paling tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya, kita berusaha mencapai tingkat yang terbaik. Itu baru disebut ahsanu amala. Nah, yang fardu ini hendaknya benar-benar kita muhasabah, kita pastikan dia bisa dan layak disebut sebagai ahsanu amala. Kalau sudah sampai pada ahsanu amala, pahalanya komplit plus bonusnya. Ini barulah disebut seseorang itu kalau sholat disebut dengan iqamatus sholat. Sholatnya sudah tegak, bukan sekedar seperti anak kecil yang baru belajar sholat, yang penting masuk shaf, imamnya salam kabur. Nah, itu bocah. Ya. Itu bocah, anak-anak. Nah, kalau kita orang dewasa, ya, dan tentu kita lebih dari itu. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, waraghabaha fi mithliha, dan hendaknya dia terus memotivasi dirinya untuk terus memperbaiki amalan fardunya dan semakin meningkatkan kualitasnya. Wa in fawwataha min asliha talabaha bil qada, kalau dia terlewatkan dari mengerjakan yang fardu atau terdapat kekurangan padanya, hendaknya dia berusaha menutupinya. Kalau dia lupa nih, maka hendaknya dia mengqadha. Ya, capek banget ketiduran, ya, ketiduran jam 11, bangun-bangun jam 5. Nah, berarti yang kelewat sholat apa? Zuhur. Itu benar-benar ketiduran, bablas. Ya, nggak ada yang bangunin atau dibangunin udah nggak bangun-bangun. Ya, maka hendaknya dia tutupi, segera mengqadha sholatnya. Boleh, ya boleh. Udah telat nggak sholat lagi, malah parah. Ya, seperti itu. Kalau seandainya dia mendapati kekurangan, nah maka hendaknya dia perbanyak sholat sunnahnya untuk menutupi yang tadi. Wa in addaha naqisatan kallafahal jabran bin nawafil. Wa in irtakaba ma'siyatan ishtaghala bi uqubatiha wa ta'dzibiha wa mu'atabatiha liyastawfiya minha ma yatadaraku bihi min faratin. Kalau dia melakukan suatu kemaksiatan, hendaknya dia menyibukkan dirinya untuk menghukum dirinya, mencelanya, sehingga dia benar-benar mendapati dirinya kelak tidak akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Ini yang berat, Pak. Ya, yang tadi kita sampaikan di awal, orang itu lebih gampang mencari pembenaran dan alibi atas kekurangan dan kesalahan daripada mengakui dan memperbaiki. Walaupun gak ada orang, pada diri sendiri. Gak apa-apalah kali-kali, baru sekarang. Itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya pembenaran. Padahal kalau kita mendapati salafun as-salih, orang-orang zaman dulu, ya, dia telat sholat jamaah, dan itu kategorinya bukan maksiat sebenarnya. Ya. Telat sholat jamaah kategorinya bukan maksiat, tapi mereka, ya, kemudian menghukum dirinya, dicela, gitu kan? Dirinya dicela, kamu ini ngapain saja? Apakah kamu nggak ingat kalau seandainya kematian menjemputmu saat kamu belum melaksanakan kewajibanmu? Ya. Bagaimana kalau macam-macam diomongi, dirinya sendiri itu diomongi, dinasihati sendiri. Lalu kemudian dia berikan dirinya hukuman dengan cara apa? Ya, dihalang-halangi, dicegah dari kesenangannya. Ya. Gara-gara ngurusin kebun, telat sholat jamaah, kebunnya disedekain separuh atau setengahnya. Makanya ini kalau diterapkan luar biasa. Ada orang telat sholat jamaah, tiba-tiba siangnya sedekah bakso, kan enak. Kita yang jamaah enak. Ya. Menghukum diri.
Ya. Ini kita dapati. Ya. Bahkan sampai ada seorang sahabat Nabi itu, dia membuat lubang kuburan di samping tempat tidurnya, Pak. Kalau dia mendapati hatinya kok lagi keras gitu. Keras itu artinya ya mungkin lagi malas atau seperti apa gitu. Maka dia masuk ke dalam lubang kuburan itu, terus dia ngomong sendiri, menasihati sendiri-sendiri. Ya, sampai seperti itu. Ya. Karenanya kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimanapun seseorang itu berusaha menghisab dirinya, tetaplah kita sebagai manusia ini adalah orang-orang yang memang tidak akan lepas dari melakukan kekurangan dan juga kesalahan. Baik itu melakukan dosa, ya mungkin kalau kita ini mudah-mudahan ya dijauhkan Allah dari dosa besar. Ya. Kalaupun ada kesalahan, mudah-mudahan hanya sebagai khoti'ah. Khoti'ah itu kesalahan yang tidak tersengaja. Sehingga kesalahan yang tidak tersengaja itu sebenarnya dalam konsep Islam itu terhapuskan dengan amal. Karenanya Rasul mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kesalahan dengan kebaikan, maka yang baik ini menghapuskan yang buruk. Ya. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanat yudhhibnas sayyi'at, dalam surah Hud. Tegakkanlah salat di pagi hari dan di malam hari, sungguh kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Karenanya setiap waktu salat yang kita kerjakan itu menghapuskan dosa antara salat yang sebelumnya. Subuh yang tadi kita kerjakan itu secara otomatis menghapuskan kesalahan kita dari ba'da isya tadi malam sampai waktu subuh. Itu selama kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosanya besar tidak bisa. Dosa besar dia berlaku harus bertaubat dengan taubatan nasuha, baru dihapus. Jadi sebenarnya konsepnya demikian. Maka kalau kita menyadari ini jamaah rahimakumullah, begitu pula setiap tadi istighfar menghapuskan kesalahan, setiap tasbih juga begitu. Air wudhu yang kita basuhkan ke dalam tubuh kita, kepada tubuh kita juga menghapuskan kesalahan yang telah kita lakukan. Maka ketika seseorang mendapati ada kekurangan dalam dirinya, baik dalam melakukan kesalahan ataupun kurang maksimal dalam melakukan ketaatan, sholat tapi dia merasa sholatnya tidak khusyuk, beramal tapi dia merasa amalnya sepertinya kurang ikhlas dan kurang ihsan, maka hendaknya dia pun tidak membiarkan hal itu begitu saja, melainkan dia melakukan evaluasi kepada dirinya, lalu dia melakukan mu'atabah, ya, mencela, menasihati dirinya, kemudian melakukan mu'aqabah, dia menghukum dirinya sendiri. Rasulullah SAW itu mesti kalau malam bangun sholat tahajud, Pak. Karena tahajud bagi Rasul itu wajib. Ada kalanya beliau sholat tahajud itu paling tidak 7 rakaat. Ada kalanya kurang dari itu, ada kalanya lebih dari itu. 7 rakaat itu kalau dibagi ya witirnya 3, berarti tahajudnya 4. Nanti para ini sebagian ulama mengatakan sholat duhanya menyesuaikan dengan kekurangan sholat tahajudnya. Katakan kalau tahajud itu seharusnya 11, ya, maka duha itu maksimalkan 12. Genep. Kalau Rasul melakukan tahajud itu hanya 7 rakaat, berarti beliau akan menggenapkan 7 sampai ke 12, berarti kurang berapa? Berapa, Pak? 5 rakaat. Nggak mungkin kan 5, pasti 6. Begitu. Jadi menggenapkan. Ya. Begitulah yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasul tertidur sehingga terbangun di waktu subuh, artinya tidak sempat melakukan sholat tahajud. Maka beliau pun menggantinya dengan sholat
di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Jadi ada semacam mu'aqabah, komitmen diri, kalau saya nggak tahajud berarti sini saya tutupi. Seperti itu. Nah ini yang hendaknya kita juga berusaha untuk melakukan. Nah kisah-kisah yang kita dapati di zaman Rasulullah SAW seperti dari Abu Talhah, dia mengatakan lamma ishtaghala qalbuhu fi salati bi ta'irin fi haitin fatasaddaqa bil hait kafaratan lidzalik. Abu Talhah ketika hatinya disibukkan bi ta'irin fi hait, sibuk ngurusin seekor burung yang hinggap di tembok kebunnya, sehingga hatinya sibuk ngurusin burung ini sampai dia ketinggalan sholat, maka dia pun menyedekahkan burung. Haid bukan burungnya, temboknya, kebunnya berarti. Ya. Menghukum diri. Wa inna Umar kana yadribu qadamaihi, tadi kita sampaikan Umar memukul kedua telapak kakinya dengan cambuk setiap malam, ya, dan memarahinya dengan mengatakan apa yang telah kamu kerjakan hari ini. Ini level-level mereka yang sudah al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga. Nah orang-orang yang nggak dapat janji masuk surga kayak kita ini, ya, seharusnya kita berusaha lebih keras dibandingkan mereka semua. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka selalulah kita memberikan peringatan kepada diri kita, karena peringatan itu pasti membawa manfaat bagi orang yang di hatinya masih ada iman. Orang itu selama ada iman, dinasehati mesti mempan, ya, mesti tersentuh itu. Tapi kalau di hatinya sudah lemah iman, apalagi nggak ada iman sama sekali, ya nggak akan tersentuh. Orang itu kalau di hatinya masih ada rasa takut kepada zat yang menguasai langit dan bumi, meskipun dia nggak kenal Allah karena dia non-muslim atau bahkan ateis, tapi kalau di hatinya dia masih memiliki rasa takut dan memang terbuka hatinya menerima kebenaran, boleh jadi hidayah itu akan datang kepadanya. Ya, ini adalah satu keniscayaan yang siapapun dapat mengalaminya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dulu di era-era mungkin 2000-an awal itu marak sekali namanya kegiatan mabit, malam bina iman dan takwa. Biasanya rangkaiannya selain tahajud bersama itu ada namanya muhasabah, ya. Sehingga zaman dulu sangat digemari. Kenapa? Itu di saat itu merupakan salah satu sarana yang benar-benar dapat menyentuh hati, sehingga orang ketika di muhasabah itu nangis dia. Ya. Tapi lambat laun udah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, lama-lama udah nggak nangis. Kenapa? Udah hafal, ustadznya mesti ngomong begini. Nggak lagi mempan gitu. Ya. Kenapa? Dia akhirnya menganggap itu sebagai sebuah kegiatan seremonial saja. Makanya memang kegiatan yang bagus seperti ini tidak sepatutnya dijadikan sebagai sebuah rutinitas. Kenapa? Ya tadi, lambat laun itu hilang efeknya. Tetapi kalau itu dilakukan secara mandiri, kita sendiri pribadi, kepada diri kita, dan kita lebih tahu tentang diri kita, itu bisa jauh lebih mendalam. Itu bisa jauh lebih berefek. Karena dia berangkat daripada kesadaran diri, ya, kemudian berangkat daripada pengetahuan diri terhadap kekurangannya, maka hal itu biasanya jauh lebih kuat efeknya dibandingkan kalau yang muhasabah itu orang lain. Memang ada kalanya kita perlu, ya, mendapatkan muhasabah, nasihat dari orang lain, tapi juga ada kalanya kita lebih perlu untuk menasihati diri kita sendiri sebelum kita juga menyampaikan nasihat kepada orang lain. Makanya kalau saya duduk di sini subuh-subuh, ya, saya sengaja ngumpet, Pak. Kalau enggak saya suruh maju tausiah. Karena saya duduk pengen dengerin tausiah, ya, supaya kita juga dapat siraman. Enggak setiap orang yang pintar ngomong juga pintar beramal, ya. Dan tidak setiap orang yang pintar beramal dia pintar ngomong, ya. Yang paling bagus harusnya pintar ngomong, pintar beramal,
Ya, tetapi setiap orang diberikan oleh Allah karunia dan kelebihannya masing-masing, dan mudah-mudahan dengan kelebihan itu dia dapat mencapai ya, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini.